Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hediana Woe dari Universitas Tribuana Tunggadewi, Prodi PGSD. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang hikmah di balik musibah COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastai ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebagai insan yang beriman, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi tercinta Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum saya menjelaskan isi materinya, kita harus mengetahui lebih dulu apa sih itu hikmah. Hikmah adalah sesuatu yang fungsinya mengantarkan kepada yang baik dan menghindarkan dari yang buruk. Dari sini dapat kita pahami dalam arti pengetahuan tentang baik dan buruk. Hikmah itu seperti ilmu. Jadi contohnya itu seperti cobaan ataupun ujian yang sedang dialami oleh seseorang. Pasti di balik kesulitan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada kebaikan ataupun sisi positif yang dapat diambil dari masalah tersebut. Disitulah kita tahu bahwasanya di setiap masalah pasti ada hikmahnya, dan dari hikmah tersebut bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik lagi. Berbicara tentang COVID-19, tidak luput dari spesifik dasarnya, yaitu kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu syarat terwujudnya kesehatan, dan sehat merupakan hal yang utama dalam memberikan kebahagiaan. Namun sebaliknya, bahwa hal kotor merupakan asal rusaknya keindahan dan juga sebagai salah satu penyebab utama munculnya berbagai penyakit. Kita tahu virus ini berawal mula dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga kepada tahap flu berat. Virus ini juga sangat cepat penyebarannya sehingga berdampak pada ratusan negara di dunia, termasuk di Indonesia. Jika dilihat, banyak sekali hikmah yang ada dalam hidup ini, terutama bagi kita umat Islam. Saat adanya wabah virus ini, hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk virus COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan akal agar kita sebagai umat Islam dapat berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi. Salah satu contohnya yaitu wabah virus ini. Hikmah yang paling besar adalah bahwasanya dengan ini kita menjadi sadar Allah lah yang menciptakan segala langit, bumi dan isinya. Dan dengan adanya virus ini, kita sebagai manusia dibuat sadar kalau kita tidak boleh sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tak pantas untuk tinggi hati, sebab Allah lah yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dunia ini. Selain hikmah tersebut yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, ada juga beberapa hikmah selama adanya wabah virus ini. 1. Dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa. Dengan kita meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan ketika seseorang manusia sedang mengalami kesulitan, kegundahan, serta tertimpa musibah, maka sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah harus mendekatkan diri kepadanya, merayu serta meminta pertolongan atas musibah yang sedang kita alami. 2. Menjaga kebersihan serta lingkungan sekitar. Seperti yang sudah saya jelaskan, kebersihan itu sangat penting agar kita terhindar dari penyakit. Adanya virus ini menuntut kita lebih sering mencuci tangan dengan bersih menggunakan air mengalir. Tetapi meskipun demikian, dalam Islam Allah sudah mengajarkan kita untuk hidup bersih, terutama sebelum makan serta aktivitas lainnya. Bahkan dalam Islam Allah mengajarkan kita bersuci dengan cara berwudu dan menjaga wudu sebelum sholat, sebelum tidur maupun menjalankan aktivitas lainnya. Dengan berwudu, malaikat senantiasa menjaga kita. 3. Populasi udara di jalan menurun. Udara menjadi sehat karena selama pandemi COVID, pemerintah melockdown masyarakat. Jadi karena kurangnya aktivitas dari masyarakat dapat mengurangi polusi udara. 4. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat dari pandemi ini, banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah. Oleh karena itu, banyak orang yang mampu
memberikan sembako atau uang kepada masyarakat yang membutuhkan. 4. Mempererat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Meskipun kita sekarang berada di zaman era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi obat untuk menyembuhkan virus ini belum ditemukan. Maka dari itu pentingnya dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu agama, karena Allah akan meningkatkan derajat orang yang berilmu. 5. Menambah rasa syukur atas segala hikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Sejatinya menambahkan rasa syukur itu sepatutnya bukan hanya di saat kita senang, tetapi di saat kita susah maupun sedih, harus bersyukur kepada Allah. Dengan kita senantiasa bersyukur akan menumbuhkan rasa kecintaan kepada Allah serta merasa cukup atas segala hikmat yang diberikan Allah. 6. Semakin banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Karena selama pandemi itu kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Maka dari itu, orang-orang yang sibuk dan tidak pernah ada waktu luang untuk keluarganya dapat berkumpul dan bersenang-senang, serta dapat beristirahat dari pekerjaan yang melelahkan. 7. Memperbanyak infak dan sedekah. Karena adanya virus ini, banyak yang tidak dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Maka dari itu sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam itu meringankan beban mereka dengan bersedekah. 8. Menuntut kita untuk menjaga diri untuk tidak berkontak langsung, khususnya dengan yang bukan mahram. Dari isi materi yang saya jelaskan sesuai tinjauan Islam, dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk makan dan minum yang sehat, memperoleh dan mengolah makanan sesuai syariat, menjaga kebersihan. Kita harus melakukan aktivitas yang positif dan menjauhi yang negatif, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus selalu berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Sebagai umat Islam harus yakin bahwa wabah penyakit yang sedang melanda kita merupakan peringatan kepada kita agar senantiasa berada di jalannya. Dan kita juga harus yakin bahwa wabah atau musibah ini akan berakhir atas izinnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sesuai dengan materi yang telah kami siapkan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang saya sampaikan salah dan tidak sesuai, karena sejatinya kita manusia tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.